Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Abdurrahman dari kelas 1 MA17. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat game di dalam aplikasi Scratch Offline. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menghapus sprite kucing yang ada di sini. Kemudian kita akan membuat sprite kita sendiri. Kemudian kita akan membuat sprite kepala ular. Nah, untuk bagian pembuatannya akan saya percepat saja ya. Nah, hasilnya yang sudah jadi seperti ini, sudah berbentuk seperti kepala ular. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat script untuk menggerakkan kepala ular kita. Kita akan membuat dengan menggunakan block when green flag clicked untuk memulai semua script sebagai head script. Berikutnya kita akan menggunakan block if then. Kita akan masukkan dengan block key pressed. Kita akan pilih up arrow. Lalu kita akan tambahkan point in direction 0. Ini supaya ketika kita klik tombol up arrow, maka sprite kita akan menghadap ke atas. Nah, saya akan menduplikasi untuk membuat tombol yang lainnya, yaitu tombol bawah, kanan, dan kiri. Untuk directionnya kita bisa sesuaikan, yaitu untuk down arrow kita akan gunakan 180 derajat. Untuk selanjutnya adalah right arrow, kita akan gunakan 90 derajat, dan untuk left arrow kita akan gunakan negatif 90 derajat. Namun ketika kita pencet green flag, ini script tidak akan berjalan. Nah, untuk membuatnya berfungsi kita harus menggunakan block forever, sehingga dia akan terjadi secara terus menerus. Nah, ketika kita klik arah atas, kanan, bawah, kiri, dia akan mengikuti arahnya. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sprite kepala ular kita dapat bergerak maju secara terus-menerus. Yang pertama, kita akan menggunakan block when green flag click. Lalu kita akan gunakan point in direction 0 derajat supaya dia memulai dengan menghadap ke atas. Lalu kita akan masukkan go to X dan Y, kita pilih X 0 dan Y juga 0 supaya dia ketika memulai berada di tengah-tengah stage. Nah, selanjutnya kita akan masukkan block forever untuk menjalankan script secara terus menerus. Lalu kita masukkan block move agar sprite dapat bergerak. Kita akan masukkan move 5 step saja. Lalu kita akan membuat sprite kita ketika dia menabrak dinding, dia akan berhenti.
Kita akan menggunakan blok if then yang akan kita masukkan dengan blok sensing, yaitu touching. Kita pilih edge. Lalu kita akan masukkan broadcast message, atau kita akan tulis message-nya game over, yang nantinya kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Selanjutnya kita akan masukkan stop all agar ketika dia touching edge atau menyentuh dinding dia akan berhenti. Hasilnya seperti ini. Dia bisa bergerak secara terus-menerus, dan ketika dia menabrak dinding dia berhenti. Oh iya, kita harus menambahkan set size 50% saja supaya sprite ular kita tidak terlalu besar ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat sprite baru, yaitu kita akan membuat badan ularnya. Nah, untuk badan ularnya sudah jadi, kita akan membuat scriptnya, yaitu when green flag click. Kalau kita akan tambahkan set size, kita akan buat dia berukuran 45% saja agar tidak lebih besar dari kepalanya. Lalu kita akan tambahkan block forever. Di dalam block forever kita akan tambahkan go to sprite 1. Ini agar badannya akan mengikuti kepala ularnya secara terus-menerus. Ini bisa kita lihat badannya masih lebih besar ya daripada kepalanya. Nah, ini kita akan atur ulang atau kita buat ulang. Sudah selesai. Nah, sudah pas ya ukurannya, tidak lebih besar dari kepalanya. Langkah selanjutnya kita akan buat ular kita bisa bertambah panjang. Nah, untuk melakukan ini kita akan tambahkan create clone of myself. Jadi ularnya bisa tambah panjang. Namun bisa kita lihat ularnya dia membuat clone terus-menerus sehingga dia terlihat seperti memanjang terus-menerus. Nah, kita tidak mau yang seperti ini. Nah, untuk memperbaikinya kita akan tambahkan when I start as a clone, delete this clone. Namun kita akan tunggu selama 0,2 detik, sehingga dia ketika sudah membuat clone menunggu selama 0,2 detik dia akan menghapus clone-nya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sprite baru untuk dijadikan sebagai makanan ularnya. Nah, kita akan mencari sprite animals. Kita menggunakan sprite tikus. Tikus sudah ada, kita buat masukkan di script when green flag click. Kita akan go to X dan Y. Kita pilih pick random agar tikus ini bisa ketika green flag setelah kita pencet, dia akan berada di tempat yang random. Lalu kita set size
tikusnya sebesar 50% atau 40% saja. Nah, selanjutnya kita akan ukur terlebih dahulu ya. Kita akan pick random dari X nya minus 220 sampai 220. Kita akan pick random lagi. Untuk Y nya kita ukur terlebih dahulu dari atas, yaitu minus 170 sampai dengan 170. Bisa muncul secara tidak tentu ketika kita klik green flag. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat ketika tikus ini terkena ular, dia akan menghilang dan berpindah ke tempat random lagi. Nah, yang akan kita gunakan yaitu block forever. Lalu di dalamnya kita isi dengan block if. Masukkan dengan if touching sprite 1. Nah, dia akan hide. Nah, lalu kita akan tambahkan show juga di awal. Nah, ini akan membuat ketika tikus terkena dengan sprite 1, dia akan menghilang. Kita akan tambahkan sound, ya, kita pilih sound terlebih dahulu. Kita akan pilih sound koin. Ketika tikusnya dimakan, dia akan berbunyi seperti suara koin. Jangan duplikat ya, agar dia bisa muncul di tempat random lagi setelah terkena sprite 1. Oh ya, saya lupa menambahkan block show. Nah, setelah dia muncul, nah baru bisa seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat game kita menampilkan skor, yaitu dengan cara kita akan menggunakan variabel. Kita akan membuat variabel baru yang akan kita beri nama yaitu score for all sprite ya. Selanjutnya kita akan gunakan block show variabel agar memunculkan skor ya. Kita pilih skor. Selanjutnya kita tambahkan set variabel. Kita pilih skor, kita set di 0 agar saat memulai skor berada di posisi 0. Selanjutnya kita akan membuat ketika ular memakan tikus, skornya bertambah. Yang kita akan tambahkan di dalam if touching sprite 1, tambahkan change score by 1. Jadi ketika ular memakan tikus, dia akan menambahkan skor 1. Seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketika ularnya memakan tikus, dia akan bertambah panjang. Nah, yang akan kita lakukan adalah
memasukkan blok operator bagi. Kita masukkan dengan skor dibagi 5. Nah, hal ini akan membuat kolon terhapus selama skor dibagi 5 detik. Jadi ketika skor bertambah, dia akan menambah waktunya untuk delete clone. Ya, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat ketika ular telah menabrak tembok, dia akan menampilkan tulisan game over. Pertama kita akan buat sprite baru. Kita buat game over. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan buat script when green flag click, dia akan hide. Jadi ketika green flag click, dia akan menghilang. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Nah, kita akan buat dia menerima broadcast yang sudah kita terima sebelumnya, yaitu broadcast game over. Nah, lalu kita akan mulai dengan script when I receive game over, tambahkan blok show. Jadi setelah ularnya menabrak dinding, dia akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, kita akan perbesar tulisan game over-nya. Kita akan tambahkan go to x 0 dan y 0 agar dia berada di tengah, dan juga ukurannya kita set menjadi 350%. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan suara agar ketika muncul tulisan game over, dia memainkan suara. Kita akan pilih suara dia teleport 2. Kita pilih teleport 2. Nah, agar ketika muncul tulisan game over, dia akan berbunyi. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat setelah muncul game over, ularnya seperti berbicara, memberitahu kita skor terkini. Pertama-tama kita masukkan hide variable dulu. Jadi ketika sudah muncul game over, skor yang di pojok kiri atas akan hilang, dan ular akan terlihat seperti berbicara, memberitahukan skor terkini. Kita menggunakan join di dalam blok operator. Join your score is, dengan ditambahkan dengan skor. Jadi akan berbicara your score is ditambah dengan skor terkini selama 10 detik. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan kita sudah selesai. Tapi saya akan tambahkan backdrop baru yang berwarna biru agar tidak bosan warna putih terus ya. Nah, ya, saya lupa menambahkan di badan ularnya, dia supaya ada di belakang kepalanya. Kita akan gunakan
go to back layer. Jadi dia akan terus menerus berada di belakang kepala. Ini tidak menutupi bagian kepala ularnya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari game yang sudah kita buat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.